Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmia Nanda dengan NIM 2410522005 dari kelas 2A dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang peta, atlas, dan globe untuk memenuhi tugas mata kuliah IPS SD1. Jadi, pengertian peta adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil dan ditampilkan pada bidang datar. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi visual tentang lokasi, jarak, arah, dan bentuk wilayah. Peta menggunakan simbol dan tulisan untuk mewakili berbagai kenampakan, baik alami maupun buatan manusia. Nah, karakteristik utama peta yaitu ada skala, menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya di bumi. Yang kedua, proyeksi, metode untuk mengubah permukaan bumi yang bulat menjadi datar. Yang ketiga itu simbol, gambar atau tanda yang mewakili objek geografis. Yang keempat itu legenda, penjelasan tentang arti simbol-simbol yang digunakan. Yang kelima itu koordinat garis bujur dan lintang untuk menentukan lokasi. Yang selanjutnya itu fungsi peta. Yang pertama itu menunjukkan lokasi dan posisi suatu tempat. Yang kedua menggambarkan bentuk permukaan bumi. Yang ketiga membantu dalam navigasi dan perencanaan. Yang keempat menyajikan data geografis. Nah, jenis-jenis peta ini peta memiliki berbagai jenis masing-masing dengan fungsi dan karakteristiknya sendiri. Secara umum, peta dapat dibagi menjadi peta foto dan peta garis, serta peta umum dan peta tematik. Nah, yang pertama itu peta foto dan peta garis. Peta foto dibuat dari gabungan foto udara yang dikoreksi dilengkapi dengan garis kontur, toponimi, dan legenda. Terus peta garis itu menyajikan kenampakan alami dan buatan manusia dalam bentuk titik, garis, dan area. Nah, yang kedua itu peta umum dan peta tematik. Nah, peta umum ini menggambarkan berbagai elemen di permukaan bumi secara keseluruhan, yang terdiri dari peta korografi, topografi, garis kontur, kerapatan garis kontur. Nah, yang selanjutnya itu peta tematik. Nah, yang ini tuh berfokus pada fenomena tertentu di permukaan bumi seperti misalnya peta kepadatan penduduk, peta pertambangan, peta curah hujan. Nah, terus ada komponen penting peta. Nah, peta ini terdiri atas beberapa komponen penting yang membantu pembaca memahami informasi yang disajikan. Seperti misalnya judul peta memberikan informasi tentang isi peta, garis tepi membatasi area peta, terus orientasi menunjukkan arah utara. Nah, misalnya skala pecahan, skala garis, skala kalimat, legenda, koordinat, simbol peta, lettering, warna peta, dan sumber data dan tahun pembuatan. Nah, terus selanjutnya itu pengertian atlas. Nah, atlas ini merupakan kumpulan peta untuk informasi geografis. Nah, atlas adalah kumpulan peta yang disusun secara sistematis dalam bentuk buku atau lembaran. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi geografis yang jelas, menarik, dan mudah dipahami tentang berbagai wilayah di dunia. Nah, atlas ini memiliki berbagai jenis yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Ada 3. Yang pertama itu atlas anak-anak. Nah, ini tuh pengenalan awal peta dan atlas untuk anak-anak yang menyajikan informasi dengan gambar dan foto yang mudah dipahami. Yang kedua itu atlas sekolah, digunakan dalam pembelajaran geografi di sekolah dasar dan menengah sebagai alat bantu visual dalam proses belajar mengajar. Nah, yang ketiga itu atlas nasional, dirancang untuk berbagai kalangan seperti misalnya mahasiswa, peneliti, masyarakat umum, dan lain-lain yang menyediakan data dan informasi kebumian yang komprehensif. Nah, komponen penting atlas ini
Atlas terdiri dari beberapa komponen yang membantu pembaca memahami informasi geografis. Ada 5. Yang pertama itu judul atlas, menunjukkan isi atlas, misalnya atlas dunia. Yang kedua itu daftar isi, menampilkan semua judul peta dalam atlas. Yang ketiga itu petunjuk penggunaan, memberikan panduan tentang tata cara menggunakan atlas. Yang keempat itu isi atlas. Nah, ini itu kumpulan peta umum dan tematik, seperti misalnya peta dunia, peta regional, dan lain-lain. Nah, yang kelima itu indeks atau daftar nama, tempat, dan kenampakan geografis lengkap dengan koordinat dan penjelasan. Nah, yang selanjutnya itu globe atau model bola bumi yang akurat. Nah, globe ini adalah representasi 3 dimensi dari permukaan bumi. Bentuknya yang bulat memberikan gambaran yang nyata tentang bentuk, ukuran, dan posisi geografis yang akurat. Nah, karakteristik utama globe ini terdiri dari beberapa. Yang pertama itu bentuknya bulat, menyerupai bentuk asli bumi. Yang kedua, posisi geografisnya yang akurat, menampilkan lintang dan bujur tanpa distorsi. Yang ketiga itu tidak terdistorsi, yaitu bentuk dan ukuran wilayahnya itu akurat. Yang keempat itu skala akurat. Nah, ini tuh skalanya konsisten di seluruh bagian globe. Yang kelima itu porosnya miring, globe dibuat miring seperti bumi. Terus fungsi globe itu ada 4. Yang pertama, menunjukkan bentuk bumi yang sesungguhnya. Yang kedua, menirukan rotasi bumi. Yang ketiga, menunjukkan garis lintang dan garis bujur. Yang keempat, mencari informasi geografi. Nah, jenis-jenis globe ini terbagi menjadi 2 jenis utama. Yang pertama, globe terestrial atau bola dunia bumi. Ini tuh merupakan representasi permukaan bumi yang paling umum yang menggambarkan daratan dan perairan bumi. Nah, yang kedua itu globe celestial, menggambarkan langit malam yang menampilkan rasi bintang, bintang tetap, bulan, dan planet. Nah, globe ini mempunyai beberapa komponen penting yang membantu merepresentasikan bumi secara akurat. Yang pertama itu bola dunia. Bagian utama globe menampilkan peta dunia. Yang kedua, garis lintang merupakan garis horizontal seperti khatulistiwa, garis balik utara atau selatan. Yang ketiga itu garis bujur, semisal seperti garis vertikal atau meridian utama. Yang keempat itu khatulistiwa, garis lintang utama 0 derajat. Yang kelima, kutub utara dan selatan, titik ujung sumbu rotasi bumi. Yang keenam itu sumbu globe, batang miring yang menopang globe. Yang selanjutnya dasar atau dudukan penopang globe agar stabil. Selanjutnya skala, perbandingan jarak globe dengan bumi. Dan yang terakhir itu warna dan simbol, membedakan fitur geografis. Nah, yang selanjutnya ini perbedaan peta, atlas, dan globe. Peta, atlas, dan globe adalah alat penting untuk memahami informasi geografis, tetapi memiliki perbedaan yang signifikan. Yang pertama itu peta. Peta ini merupakan gambaran 2 dimensi permukaan bumi, bisa umum atau peta tematik. Nah, skalanya ini juga bervariasi. Selanjutnya itu distorsi karena proyeksi. Nah, selanjutnya itu atlas. Atlas ini merupakan kumpulan peta, bisa dalam bentuk buku atau digital, terdiri dari beragam jenis peta. Informasi tambahan seperti tabel, grafik untuk studi mendalam. Nah, selanjutnya itu globe. Globe ini merupakan model 3 dimensi bumi tanpa distorsi, kurang praktis untuk detail, cocok untuk gambaran global. Nah, dari perbedaan ketiga tadi dapat
saya simpulkan bahwa peta itu fleksibel, terus atlas itu informasinya lengkap, terus globe itu bentuknya akurat. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.